Hai, selamat datang dalam materi yang menarik tentang replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses yang sangat krusial dalam kehidupan sel. Proses ini merupakan fondasi bagi pewarisan informasi genetik. Proses ini juga melibatkan pemisahan untai ganda DNA dan sintesis dua untai baru dengan memanfaatkan untai yang sudah ada sebagai cetakan. Kita memulai dengan menjelajahi mekanisme dan peristiwa menarik yang terjadi selama replikasi DNA, membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kehidupan mempertahankan kontinuitas genetiknya. Jadi, apa sih sebenarnya replikasi DNA itu? Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota, selnya terus-menerus melakukan replikasi DNA, sedangkan pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Apa saja sih model dari replikasi DNA? Model yang pertama yaitu semi-konservatif, yaitu setiap molekul double helix terdiri dari satu untai tunggal induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Model yang kedua yaitu konservatif, yaitu kedua untai DNA terdiri dari molekul hasil sintesis baru atau keduanya terdiri dari untai induknya. Yang ketiga yaitu model dispertif. Pada model ini, molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas molekul lama dan molekul baru. Selanjutnya akan dibahas mengenai komponen penting dalam replikasi DNA. Yang pertama ada DNA cetakan atau DNA template, merupakan DNA yang diperoleh dari hasil isolasi DNA. DNA template digunakan sebagai cetakan awal dalam proses amplifikasi DNA. Yang kedua ada molekul deoksiribonukleotida, yaitu molekul yang membawa informasi genetik dari semua organisme hidup. Molekul ini terdiri dari 4 jenis nukleotida, ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Yang ketiga ada enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengkatalisis polimerisasi nukleotida menjadi untayan DNA. Yang keempat ada enzim primase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kelima ada enzim helikase dan enzim girase, yaitu enzim yang berfungsi sebagai pembuka ikatan untayan DNA induk. Yang keenam ada single strain binding protein atau SSBP, yaitu protein yang menstabilkan untayan DNA yang sudah terbuka. Dan yang terakhir ada enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana proses replikasi DNA. Pemisahan tersebut akan menghasilkan replication fork atau garpu replikasi. Garpu replikasi akan membuka secara bertahap dimulai dari titik origin of replication dan akan bergerak sepanjang DNA template sampai semua DNA induk direplikasi. Replikasi DNA berlangsung dengan orientasi 5 aksen ke 3 aksen, sehingga ada 2 untayan DNA template yang orientasinya berlawanan. Maka sintesis kedua untai DNA juga berlangsung berlawanan, namun orientasinya tetap dari 5 aksen ke 3 aksen. Sintesis untai DNA baru yang searah dengan pembukaan replication fork dilakukan tanpa terputus atau kontinu dan disebut sebagai untaian DNA awal atau leading strand. Sebaliknya, sintesis untaian DNA yang berlawanan arah dengan pembukaan replication fork dilakukan secara putus-putus atau discontinue, disebut untaian DNA lambat atau lagging strand. Proses replikasi DNA akan diawali dengan pemisahan kedua untai DNA induk, di mana pemisahan tersebut dilakukan oleh enzim helikase dan enzim girase. Enzim primase menggabungkan nukleotida RNA yang berwarna kuning ke primer. Kemudian,
enzim polimerase memasukkan untai nukleotida DNA sehingga membentuk fragmen Okazaki. Sebelumnya, kenapa sih disebut fragmen Okazaki? Nah, karena fragmen-fragmen itu ditemukan oleh Okazaki dari Jepang. Selanjutnya, untai pada bagian lagging strands putus-putus. Lagging strand memerlukan bantuan untuk menggabungkannya. Bekerjalah enzim ligase. Jadi, enzim ligase ini hanya bekerja pada lagging strand saja karena memiliki fungsi menggabungkan fragmen-fragmen. Sehingga pada hasil akhir terbentuklah dua untai DNA baru. Hal ini terjadi terus-menerus berulang kali.